Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang dapat untuk menjelaskan mengenai power meter, alat ukur power meter yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Imam Oktaviandri dengan NIM 2510953020, terus Utari Alvina Putri dengan NIM 2510952010, Ikram Fatur Rahman 2510952062, terus Sutria Hadi Permana dengan NIM 2510951014, kemudian ada Muhammad Zaki Alfikri dengan NIM 2510952038. Kami akan memaparkan materi mengenai power meter ini. Nah, di sini untuk pengertian power meter itu sendiri yaitu power meter merupakan sebuah alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur nilai daya listrik. Alat ini bekerja dengan cara mengukur besarnya daya listrik yang sedang dikonsumsi ataupun yang dihasilkan oleh suatu beban listrik tertentu. Dalam satuan internasional itu daya listrik ini memiliki satuan yaitu watt atau disingkatnya yaitu dengan huruf W besar. Secara umum, power meter mengukur komponen dasar listrik seperti tegangan dan arus untuk menghitung total daya, baik pada sistem arus arah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Kemudian alat ini digunakan itu pada sistem tenaga listrik yang digunakan untuk memantau distribusi daya, kualitas energi serta efisiensi aliran listrik dan dari pembangkit hingga konsumen. Kemudian pada laboratorium elektronika yaitu digunakan untuk teknisi atau penelitian untuk menguji performa komponen elektronik. Kemudian pada industri untuk membantu mengontrol penggunaan daya pada mesin-mesin besar, mencegah beban berlebih atau overload. Kemudian pada pengujian peralatan listrik yaitu dipakai untuk menguji efisiensi energi dan perangkat elektronik. Kemudian instalasi rumah tangga digunakan untuk mengukur dan membatasi konsumsi pada penggunaan listrik di rumah tangga tersebut. Next. Selanjutnya yaitu prinsip pengukuran daya DC. Pada sistem DC, tegangan dan arus akan bernilai tetap, sehingga pengukuran daya relatif sederhana. Prinsip pengukurannya itu power meter mengukur tegangan pada beban, power meter mengukur arus yang mengalir melalui beban. Rangkaian pengolah di dalam power meter mengalihkan kedua nilai tersebut untuk memperoleh daya. Dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V dikali I. Di sini dapat kita lihat contohnya, jika diketahui V-nya sama dengan 24 dan I-nya sama dengan 5, maka cara menjawabnya yaitu V dikali I, hasilnya itu 120. Selanjutnya yaitu prinsip pengukuran daya AC. Pada sistem AC, tegangan dan arus berubah secara periodik serta dapat mengalami pergeseran fase. Oleh karena itu, power meter tidak hanya mengukur tegangan dan arus, tapi juga faktor dayanya. Prinsip pengukurannya yaitu pengukuran tegangan RMS, pengukuran arus RMS, pengukuran sudut fase antara tegangan dan arus, lalu menghitung daya aktif menggunakan faktor daya cos theta. Rumusnya yaitu V dikali I dikali cos theta. Dapat kita lihat contohnya di sini jika diketahui dalam soal V sama dengan 220 dan I sama dengan 10, lalu cos theta-nya 0,8, maka kita masukkan ke rumus yang sudah ada, maka kita peroleh hasilnya itu 1760. Selanjutnya dan daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban yang untuk diubah untuk energi lain seperti energi gerak, panas atau cahaya. Rumusnya itu adalah V dikali I dikali cos theta. Satuannya itu watt. Yaitu selanjutnya ada daya reaktif. Daya ini tidak benar-benar digunakan oleh beban, tapi dia disimpan di medan magnet atau di medan listrik pada induktor atau kapasitor. Rumusnya itu adalah V dikali I dikalikan sin theta. Satuannya itu adalah volt ampere reaktif. Lanjut. Selanjutnya ada daya semu. Daya semu ini adalah daya yang disuplai oleh sumber ke beban. Rumusnya ini adalah V dikali I atau akar dari E kuadrat tambah Q kuadrat.
seperti yang disebutkan. Lalu ada faktor daya. Faktor daya itu adalah daya aktif per daya semu. Selanjutnya adalah listrik satu fasa. Listrik satu fasa adalah sistem listrik satu fasa merupakan jaringan distribusi listrik AC yang menggunakan satu gelombang tegangan sinusoidal. Sistem ini menjadi standar utama untuk mensuplai perangkat elektronik. Karakteristik mendalam tentang listrik satu fasa ini ada yang pertama adalah konfigurasi kabel. Listrik satu fasa menggunakan dua kabel utama, yaitu kabel fasa yang membawa arus bolak-balik dari sumber dan kabel netral untuk mengembalikan arus kembali ke sumber sehingga membentuk sirkuit tertutup. Yang kedua, tegangan operasional yang standar, di mana di Indonesia itu sekitar 220 volt. Tegangan ini merupakan nilai RMS yang aman dan efektif untuk elektronik standar. Yang ketiga adalah kapasitas dan batasan daya. Kapasitas dan batasan daya di sini cocok untuk tegangan daya kecil hingga menengah yang ada di Indonesia. Dalam penggunaan dan implementasinya, yang pertama, rumah tinggal umumnya menggunakan kisaran daya yang mulai dari 450 VA hingga 5.500 VA. Yang kedua yaitu sektor komersial mikro yang digunakan pada ruko dan toko-toko kecil. Yang ketiga adalah beban perangkat elektronik. Contoh peralatan yang digunakannya adalah lampu, TV, kulkas, AC rumah, mesin cuci, laptop, dan rice cooker. Lanjut. Yang kedua, listrik tiga fasa. Sistem listrik tiga fasa adalah sistem distribusi daya AC yang menggunakan 3 gelombang, yaitu sinusoida dengan amplitudo dan frekuensi yang sama. Namun, masing-masing gelombangnya memiliki pergeseran sudut fasa sebesar 120 derajat satu sama lain. Karakteristiknya adalah konfigurasi kabel menggunakan 4 kabel utama yang terdiri dari 3 kabel fasa aktif dinamakan fasa R, fasa S, dan fasa T. Yang kedua adalah tegangan ganda, line to line. Tegangan antar fasa misalnya R ke S, S ke T, atau R ke T menghasilkan tegangan tinggi sebesar 380 volt. Yang ketiga, mampu mengantarkan daya yang lebih besar. Yang keempat, putaran motor lebih stabil dan halus. Keunggulan teknis. Yang pertama itu adalah efisiensi tinggi. Untuk mengantarkan jumlah daya yang sama, sistem 3 fasa membutuhkan penampang kabel yang lebih kecil dibandingkan sistem 1 fasa, sehingga menghemat biaya material konduktor. Yang kedua, cocok untuk beban besar. Yang ketiga adalah kinerja motor yang optimal. Motor listrik 3 fasa tidak memerlukan kapasitor start tambahan. Medan magnet yang dihasilkan pada starter langsung berputar secara alami. Penggunaan listrik 3 fasa, yang pertama industri dan pabrik, motor listrik besar dan sistem robotika. Bisa menyuplai daya-daya besar untuk motor-motor industri raksasa. Yang kedua, gedung komersial, gedung perkantoran dan rumah sakit yang memerlukan daya yang cukup besar untuk menghidupkan pompa air berkapasitas besar. Yang ketiga, infrastruktur publik, bandara dan stasiun. Yang keempat, perumahan daya besar, daya yang di atas 11.000 VA, hingga lift pribadi. Baiklah, berikut merupakan tabel perbandingan satu fasa dan 3 fasa. Pada satu fasa terdapat 1 gelombang, sementara pada 3 fasa terdapat 3 gelombang. Kemudian jumlah kabel pada sistem satu fasa ada 2, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Sementara pada sistem 3 fasa ada 4 kabel, yaitu kabel R, S, T, dan netral. Kemudian tegangan yang biasa dipakai pada sistem satu fasa itu sebesar 220 per kabelnya antara 2 kabel, sementara pada 3 fasa itu tegangan yang dipakai 380 volt. Kemudian daya pada sistem satu fasa itu cenderung tidak stabil. Kemudian daya pada sistem satu fasa itu biasanya dipakai untuk alat perangkat yang membutuhkan daya yang kecil sampai menengah, sementara pada sistem 3 fasa itu biasanya digunakan untuk alat perangkat atau instansi yang membutuhkan daya yang lebih besar. Kemudian pada penggunaannya, biasanya sistem 1 fasa digunakan di rumah tangga, misalnya pada TV, laptop, sementara pada sistem 3 fasa itu biasanya digunakan di industri-industri besar. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 4.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.